Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi nikmat sehat sampai hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk belajar online tentang materi Tahsin Kitabah Al-I'tiadiyah. Nah, pembelajaran Tahsin Kitabah ini merupakan pelajaran yang mempelajari tentang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Coba kita ingat-ingat. Kita pertama kali belajar huruf hijaiyah itu kapan kira-kira? Ketika sekolah dasar, ketika madrasah ibtidaiyah, atau ketika kita masih TK? Bahkan mungkin ada yang sebelum TK sudah diajarkan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah. Namun mungkin tulisan kita pada zaman dahulu masih dikatakan belum bagus ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar sesuai dengan metode yang akan kita pelajari. Kalau mungkin dulu kita menulis huruf hijaiyah ataupun belajar huruf hijaiyah urutan dalam cara penulisannya dari huruf alif, ba, ta, tha, jim sampai akhir. Namun berbeda dengan metode yang akan saya sharingkan pada hari ini. Kita akan memulai pembelajaran huruf tersebut dari huruf dal, ro, dan wawu. Kenapa kok kita mulai dari huruf dal, ro, dan wawu? Nah, karena huruf-huruf tersebut pembuatannya hampir di seluruh huruf itu ada. Jadi insya Allah nanti akan lebih mudah ketika kita mempelajari dari huruf ke hurufnya. Kita buktikan. Namun sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita harus menyiapkan beberapa alat pendukung untuk memulai pelajaran Tahsin Kitabah. Alat yang pertama, jangan lupa pulpen. Terserah mau pulpen apa saja, yang penting pulpen tersebut tidak terlalu tebal. Kalau bahasa Jawanya itu blobber ya, tidak terlalu tebal sehingga dia tidak terlalu melebar. Kemudian cukup pulpen hitam saja. Kalau pulpen merah nanti sebagai pegangan gurunya. Kemudian kita membutuhkan buku kashkul atau buku tugas ya. Bukunya itu ada tiga macam. Yang pertama buku tugas. Bukunya ini memang buku khusus yang ada garis-garis yang sudah ditentukan, karena garis-garis tersebut itu akan membiasakan kita dalam menulis baik dan benar. Kerapiannya dan lain sebagainya itu nanti bisa kita latih karena adanya bantuan garis-garis tersebut. Ini buku tugasnya, khusus untuk buku tugas. Kemudian yang kedua yaitu adalah lembar coret-coretan. Nah, lembar coret-coretan ini difungsikan ketika kita mendapatkan materi awal, kita sudah diberikan contoh oleh tutor ataupun guru. Kita jangan langsung menulis di dalam buku tugas ini, tapi kita berlatih dulu semaksimal mungkin. Nggak harus banyak, semaksimal, sedikit maksimal itu lebih bagus daripada banyak tapi tidak maksimal. Jadi kita latih dulu di lembar coret-coretan. Lembar coret-coretan, kalau saya biasanya yang saya staples pojok itu adalah lembar coret-coretan. Kita latih dulu sesuai dengan arahan materi yang sudah kita dapatkan. Nah, setelah itu ketika sudah yakin, baru kita pindahkan latihan itu satu persatu di buku tugas seperti itu ya. Nah, untuk buku ketiga yaitu adalah kurrosah. Kurrosah itu adalah buku panduan. Nah, buku panduan ini bisa kita pelajari langsung dari guru yang
bisa kita temui. Kalau kita hanya belajar mengikuti buku tanpa adanya guru, nihil ya. Maka rahasia-rahasia di balik huruf-huruf hijaiyah ini tidak akan kita temukan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di materi tahsin kitabah ini kita hanya ada 8 pelajaran ya. Pelajaran pertama, pelajaran kedua, pelajaran ketiga, pelajaran keempat, pelajaran kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Yang terakhir ini hanya pengayaan saja. Insya Allah ketika 8 pelajaran ini bisa kita tuntaskan, maka perbedaan tulisan akan amat sangat jauh berbeda dengan sebelum dan sesudah kita belajar. Nah, untuk dijadikan bukti sebelum dan setelah belajar, kita buka buku tugasnya di bagian tengah-tengah. Nah, di sebelah kiri, buku di sebelah kiri ini bisa dikasih tanggal pembelajaran. Contohnya sekarang tanggal pembelajaran itu tanggal 25 ya. Tanggal 25 April 2021. Nah, ini untuk sebelum belajar. Kita kasih tulisan sebelum belajar. Oke, seperti itu. Untuk materi awal, sebelum masuk ke materi, kita menuliskan surat-surat pendek sesuai dengan kemampuan tulisan kita saat ini. Contoh, tugas awal, silakan kalian tulis surat Al-Insyirah. Silakan kalian tulis surat Al-Insyirah, surat Alam Nashrah ya, Alam Nashrah sampai akhir. Nah, tulis surat Al-Insyirah di buku tengah sebelah kiri tanpa saya kasih tahu bagaimana fungsi dari garis-garisnya dan lain sebagainya. Tulis saja semuanya di sini. Nah, nanti ketika kalian sudah khatam materinya, contoh dalam waktu 1 bulan kita bisa menghatamkan materi tahsin kitabah ini. Jadi kita tulis di buku yang sebelah kanan ini yang sesudah belajar. Nah, jika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah perbedaan akan sangat amat sekali terlihat di antara 2 lembar kertas yang ada di depan kita, yaitu sebelum dan sesudah belajar. Nanti sebentar lagi akan saya tampilkan beberapa contoh tulisan sebelum dan setelah belajarnya. Oke, kita masuk ke materi awal. Materi awal. Oke, di sini materi awal kita akan mempelajari tentang huruf dal, ro, dan wawu. Kita perhatikan. Untuk materi huruf dal, oh ya, sebelum masuk materi huruf dal, saya akan menjelaskan fungsi dari garis-garis yang ada di buku. Di garis ini ada garis yang tebal dan juga ada garis yang tipis. Nah, garis tebal dan tipis ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Garis tebal yang bawah ini fungsinya untuk sebagai landasan huruf yang akan kita tuliskan. Kemudian garis tipisnya ini hanya garis pembantu untuk ukuran. Untuk garis yang dari atas ke bawah ini merupakan sandaran huruf. Jadi ketika kita menuliskan huruf hijaiyah, huruf mufradat terutamanya huruf tunggal, kita sandarkan ke garis-garis atas, garis-garis yang ke atas ke bawah, seperti itu. Oke, kita masuk ke materi awal. Materi awal kita akan mempelajari huruf dal.
cara pembuatan huruf dal sangat amat mudah sekali. Di sini saya akan mengajarkan menggunakan ukuran yang besar terlebih dahulu. Ukuran yang besar kita menggunakan dua titik garis, dua garis ini ya. Oke, cara membuat huruf dal: lengkung, kemudian lurus. Kita hanya menggunakan garis lengkung dan lurus, lengkung, lurus, seperti ini saja. Ini ketika kita detailkan lagi, huruf dal itu seperti bentuk seperempat lingkaran, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya. Nanti bisa kalian coba terlebih dahulu di lembar coret-coretan bagaimana cara menulis huruf dal, yaitu saya ulangi lagi, lengkung kemudian lurus. Lurusnya sesuai garis bawahnya. Oke, ini untuk ukuran yang besar. Untuk ukuran yang kecil caranya sama, tinggal kita memperkecil bentuknya saja. Lengkung, lurus, seperti itu. Kemudian masuk ke huruf berikutnya, huruf ro. Huruf ro bentuk kepalanya persis dengan huruf dal, tidak ada perbedaan. Lengkung, kemudian miring, miringnya turun ke bawah, kemudian lurus, tarik lurus seperti itu. Nah, untuk huruf ro yang saya tuliskan ini menggunakan ukuran besar ya, sama dua atas, dua bawah. Jadi seimbang antara atas dan bawah. Kemudian untuk huruf ro yang kecil sama, lengkung, miring, dan lurus, seperti itu. Kita sudah menuliskan dal besar, dal kecil, ro besar, dan ro kecil. Untuk huruf ketiga yang akan kita pelajari yaitu adalah huruf wawu. Huruf wawu tidak ada bedanya dengan huruf ro. Huruf ro tinggal dikasih penutup kepala, maka jadilah huruf wawu. Bentuknya mirip seperti dal yang dibalik. Dal dibalik sudah menjadi penutup huruf wawu. Nah, cara mudahnya bagaimana cara kita membuat huruf wawu? Kita buat segitiga, kemudian tarik miring ke bawah, sama seperti ekor dari huruf ro. Kemudian kita tarik lurus. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa berbentuk seperti huruf wawu. Kemudian huruf wawu yang kecil sama, ukurannya satu. Kalau untuk yang besar sama seperti yang saya jelaskan tadi. Ukuran besar ukurannya dua atas dua bawah. Kalau yang kecil satu atas satu bawah. Kita buat wawu yang kecil, segitiga, miring, lurus. Oke, ini untuk materi pembelajaran pertama. Dal besar, dal kecil, ro besar, ro kecil, wawu besar, dan wawu kecil. Masuk ke huruf pembelajaran kedua, yaitu adalah huruf sambung. Huruf sambung dari dal, ro, dan wawu. Dal akhir, ro akhir, dan wawu akhir. Dal akhir bisa kita tuliskan. Caranya kita masih menggunakan ukuran besar, kemudian ukuran kecil. Kalau untuk huruf dal akhir yang besar, caranya tarik kiri, kemudian naik ke atas dua garis. Kemudian ini agak miring ya, bisa kita lihat agak miring. Kemudian ini miring lagi, turun ke bawah dengan garis miring lagi. Kemudian untuk ukuran kecilnya, kalau ukuran besar tadi dua lebih ya, sekitar 2,5. Kalau untuk ukuran kecil, tarik kiri, naik ke atas, bisa sampai 2, bisa kurang dari 2. Kemudian sama, tarik ke bawah agak sedikit miring, yang sekiranya di bawah huruf ini ada rongganya. Kemudian untuk sambungan huruf ro. Sambungan huruf ro, bentuk ro-nya tidak berubah ya, tinggal kita tambahi ekor di awalnya saja. Tarik kiri, kemudian lengkung, kemudian miring, kemudian lurus.
ya. Naik ke atas, turun ke bawah, kemudian lurus. Di sini saya menggunakan metode patah-patah agar kalian mudah untuk memahami tahapan di awal belajarnya. Untuk ro yang kecil, tarik ke kiri, naik ke atas, miring, kemudian lurus. Sama ya, dal besar, dal kecil, ro besar dan ro kecil. Kemudian untuk wawu caranya sama, tarik kiri, naik ke atas segitiga, kemudian miring, kemudian lurus. Sama, dua atas, dua bawah. Untuk yang kecil juga sama persis seperti itu, tinggal kita merubah ke ukuran yang lebih kecil, yaitu satu kotak segitiga, miring, kemudian lurus. Oke, ini untuk dua materi di pembelajaran awal. Ini satu, ini dua, ini kemudian yang ketiga ya, 1, 2, 3. Nah, untuk pembelajaran yang ketiga, untuk materi yang ketiga, kita masuk ke murojaah. Kita sudah menulis 3 huruf, kita sudah bisa. Setelah itu kita juga harus murojaah, mengulang materi yang sudah kita pelajari. Nah, mengulang materinya itu dengan bagaimana? Dengan cara menulis ulang huruf-huruf tersebut dijadikan sebuah kata. Contohnya, kita bisa lihat di buku kurrosahnya atau buku pelajarannya. Di situ huruf-huruf yang tadi sudah kita pelajari dijadikan sebuah kata: barun, dabir, wurudun, robun. Ada beberapa kata lain lagi, tapi kita mengikuti buku biar lebih gampang ya. Kita tuliskan kalimat kata, kita tuliskan kata sesuai dengan buku. Nah, untuk penulisan kata kita menggunakan ukuran yang kecil saja, yaitu ukuran 1 ya, 1 kotak. Kita coba tulis barun, lengkung, lurus, kemudian dasar dari huruf ra, lengkung, seret, barun. Kemudian dabir, lengkung, lurus, tetap ya menggunakan standarisasi awal yang sudah diajarkan tadi. Dabir, dabbar. Kemudian urudun, segitiga, miring, lurus, sama, urudun, urudun. Oke, kemudian rabbun. Nah, penulisan pengulangan materi ini, selain kita murojaah, kita juga melatih bagaimana cara mengatur spasi antara huruf dan huruf seperti itu. Ini bisa kita lihat ya, antara satu huruf dengan huruf lain memiliki keseimbangan yang sama. Wawu ke ro jaraknya sekitar 1 titik, ro ke wawu jaraknya juga 1 titik, wawu ke dal ukurannya juga 1 titik. Jadi ketika kita menulisnya secara seimbang, kata yang kita tulis itu akan terlihat lebih rapi ya. Oke, kita masuk ke materi yang keempat. Materi keempat, kalau di kurrosah ini kita disuruh untuk menuliskan sebuah kalimat yang mana beberapa huruf masih belum kita pelajari. Karena kita di awal materi tadi sudah diajarkan bagaimana cara menulis dengan teliti, bagaimana cara menulis dengan tahap per tahapnya. Jadi ketika kita masuk ke materi yang keempat, ini kita mencoba menuliskan sesuai dengan pengamatan kita, seperti itu. Jadi nanti silahkan tulis almar'atu fi manzili wa zira maliyatihi wa imadu idarah. Sampai sini saja tidak apa-apa, atau langsung ditulis semuanya juga tidak apa-apa, lebih bagus. Tapi cara penyetorannya nanti tulis per baris saja, karena pasti ada beberapa rahasia-rahasia penulisan huruf, bagaimana cara menulisnya dengan baik dan benar. Oke, untuk materi pembelajaran pertama cukup sampai itu saja. Jadi ada empat materi ya di pembelajaran pertama. Tadi huruf mufradat, huruf sambung,
penulisan per kata, kemudian ada pengayaan. Pengayaan itu menulis sebuah kalimat ya. Oke, silakan kalian tulis dulu materi 1, 2, dan 3, tapi secara bertahap ya. Setorkan dulu materi yang pertama. Kemudian setelah saya koreksi benar, baru bisa melanjutkan ke materi kedua dan materi berikutnya. Oke, jangan lupa dicoba dulu di lembar coret-coretannya sebelum menuliskan di buku tugas, biar hasilnya lebih maksimal. Oke, saya cukupkan untuk pembelajaran pertama pada materi tahsin kitabah. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan ke materi kedua dengan tahapan sesuai dengan fungsi-fungsi hurufnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.